Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 PLTN membangkit listrik tenaga nuklir. Terdiri dari 1. Bagus Julianto, 2. Raihan Wisam, 3. Ahmad Sururi, 4. Ahmad Fajar Bahrudin, 5. Anissa Fitri Nur Rahmawati, 6. Muhammad Rafli Andriansyah, 7. Rahmat Alek Widodo, 8. Nurul Yakin, 9. Muhammad Yofi Rizky Alfandi. Saya dan teman saya akan menjelaskan pengertian mengenai PLTN. PLTN adalah atau singkatan dari pembangkit listrik tenaga nuklir. PLTN adalah sebuah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Prinsip kerja sebuah PLTN hampir sama dengan sebuah pembangkit listrik tenaga uap. Menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin. Menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin. Putaran turbin inilah yang diubah menjadi energi listrik. Perbedaannya ialah sumber panas yang digunakan untuk menghasilkan panas. Sebuah PLTN menggunakan uranium sebagai sumber panasnya. Reaksi pembelahan atau fisi inti uranium menghasilkan energi panas yang sangat besar. Ini saja pengertian dari PLTN. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya atau rekan saya. Proses itu masalah ingin penjabar proses pemanfaatan panas hasil fisi untuk menghasilkan energi listrik di dalam PLTN adalah sebagai berikut. Pertama, bahan bakar nuklir melakukan reaksi fisi sehingga dilepaskan energi dalam bentuk panas yang sangat besar. Kedua, panas hasil reaksi nuklir tersebut dimanfaatkan untuk menguapkan air pendingin, bisa pendingin primer maupun sekunder, bergantung pada tipe reaktor yang digunakan. Ketiga, uap air yang dihasilkan dipakai untuk memutar turbin sehingga dihasilkan energi gerak atau kinetik. Yang keempat, energi kinetik dari turbin ini selanjutnya dipakai untuk memutar generator sehingga dihasilkan arus listrik. Jadi, prinsip kerja sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir hampir sama dengan sebuah pembangkit listrik tenaga uap. Menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin. Nah, putaran turbin inilah yang diubah menjadi energi listrik. Perbedaannya ialah sumber panas yang digunakan untuk menghasilkan panas tersebut. Selanjutnya, keuntungan PLTN dibandingkan dengan pembangkit daya utama lainnya adalah: pertama, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama operasi normal. Gas rumah kaca hanya dikeluarkan ketika generator diesel darurat
dinyalakan dan hanya sedikit menghasilkan gas. Kedua, tidak mencemari udara, tidak menghasilkan gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, aerosol, merkuri, nitrogen, oksida, partikulat, atau asap fotokimia. Ketiga, sedikit menghasilkan limbah padat selama operasi normal. Keempat, biaya bahan bakar rendah, hanya sedikit bahan bakar yang diperlukan. Kemudian menurut dari web republika.co.id, Organisasi Riset Tenaga Nuklir atau URDN, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, mengatakan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN terbukti dapat menghasilkan energi listrik dengan lebih efisien. Listrik dari PLTN dinilai menghasilkan emisi yang sangat rendah dibandingkan dengan sumber energi fosil. PLTN memiliki banyak kelebihan. Masa waktunya operasinya lama lebih dari 80 tahun. Selain itu, emisi karbonnya sangat rendah, most reliable, energy source, penggunaan lahan yang sedikit, relatif affordable, kata Profesor Riset yang juga peneliti ahli utama ORDN BRIN, Jarod Sulistyo Wisnubroto. Ia mengatakan pembangunan PLTN memang membutuhkan biaya yang besar di awal penanganan, hasil limbahnya cukup lama. Namun, PLTN juga memiliki kelebihan jauh lebih banyak seperti lamanya waktu operasi. Emisi karbon sangat rendah dan penggunaan area lahan yang lebih sedikit. Oleh karenanya, kata beliau, energi nuklir menjadi pilihan alternatif dalam menghasilkan energi listrik dengan zero emission. Di samping itu, katanya dari segi sumber daya manusia, SDM, dan infrastruktur, Indonesia sudah siap dalam program pembangunan PLTN. Namun tantangan utama ada pada aspek sosial politik, terutama komitmen pemerintah untuk membangun PLTN. Nuklir itu tantangannya bukan pada teknologi, SDM, infrastruktur, tetapi tantangannya lebih kepada masalah sosial politik. Menurutnya, Indonesia telah menyiapkan sumber daya manusia di bidang teknologi nuklir sejak tahun 1990-an. Sumber daya manusia untuk tenaga kerja yang paling banyak dibutuhkan ketika proses pembangunan PLTN. Sementara, pada saat pengoperasian SDM yang dibutuhkan hanya ratusan saja. Dewan Pakar Masyarakat Kelistrikan Indonesia, Arnold Sutrisnanto, menyatakan Indonesia perlu memanfaatkan energi nuklir untuk menghasilkan listrik karena saat ini sudah masuk pada era transisi energi. Kita menyiapkan Indonesia net zero karbon untuk tahun 2060. Tentunya nuklir yang mengemisikan saat operasi itu nol atau zero karbon dapat dijadikan pertimbangan. Beliau menambahkan energi nuklir merupakan energi yang terbarukan dan memiliki masa penggunaan yang lebih lama dibandingkan dengan energi bahan baku fosil. Energi nuklir juga tidak berbasis sumber daya alam, tetapi berbasis teknologi dan kemampuan umat manusianya. Nuklir itu tidak tergantung pada sumber daya alam, tetapi tergantung pada teknologi. Seberapa jauh manusia itu mampu memikirkan untuk menciptakan teknologi nuklir, karena bahan bakunya ada di bumi, matahari, dan di tata surya, ucap Arnold Sutrisnanto. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan yang telah dibahas oleh teman saya. Untuk slide berikutnya, ini tentang kekurangan dari PLTN. Kekurangan dari PLTN pertama yaitu resiko kecelakaan nuklir. Kecelakaan nuklir terbesar adalah kecelakaan Chernobyl containment building yang tidak mempunyai. Yang kedua itu limbah nuklir. Limbah radioaktif tingkat tinggi yang dihasilkan dapat bertahan hingga ribuan tahun. Nah, untuk di wilayah Indonesia harus diperhatikan terlebih dahulu jika menerapkan PLTN ini, karena di wilayah Indonesia memiliki kekurangan yang sangat banyak. Yang pertama itu banyak penduduk Indonesia yang takut terhadap PLTN sehingga mereka menolak PLTN dibangun di daerahnya. Yang kedua itu investasi awal lebih besar,
Hal ini disebabkan sistem keselamatan PLTN sangat canggih dan berlapis-lapis. Untuk berikutnya, PLTN menghasilkan bahan sisa radioaktif yang berumur panjang, sehingga harus disimpan dan diamankan untuk jangka waktu yang cukup lama. Berikutnya itu, waktu konstruksi lebih lama. Dalam pembangunan PLTN dibutuhkan sistem keselamatan berlapis dan cukup reaktor untuk keselamatan. Dengan demikian, waktu yang diperlukan untuk membangun PLTN lebih lama jika dibandingkan dengan membangun pembangkit listrik tenaga batu bara. Dilihat dari prosesnya berlangsungnya ada dua jenis reaksi nuklir, yaitu reaksi nuklir berantai tak terkendali, reaksi nuklir berantai tak terkendali, dan reaksi nuklir berantai terkendali. Reaksi nuklir tak terkendali terjadi misalnya pada ledakan bom nuklir, dikendalikan agar dihasilkan panas yang luar biasa besarnya sehingga ledakan bom memiliki daya rusak yang maksimal. Agar reaksi nuklir yang terjadi dapat dikendalikan secara aman dan energi yang dibebaskan dari reaksi nuklir tersebut dapat dimanfaatkan, maka manusia berusaha untuk membuat suatu sarana reaksi sebetulnya hanyalah tempat di mana reaksi nuklir berantai terkendali dapat dilangsungkan. Reaksi berantai di dalam reaktor nuklir ini tertentu sangat berbeda dan reaksi berantai pada ledakan bom nuklir. Sejarah manfaat energi nuklir melalui Pusat Listrik Tenaga Nuklir PLTN dimulai beberapa saat setelah tim yang dipimpin Enrico Fermi berhasil memperoleh reaksi nuklir berantai terkendali yang pertama pada tahun 1945. Reaktor nuklir sendiri sangat dirahasiakan dan dibangun di bawah stadion oleh rega Universitas Chicago. Mulai saat itu manusia berusaha mengembangkan pemanfaatan sumber tenaga baru tersebut. Namun pada mulanya pengembangan manfaat energi nuklir masih sangat terbatas, yaitu baru diketahui di Amerika Serikat dan Jerman. Tidak lama kemudian Inggris, Prancis, Kanada, dan Rusia juga mulai menjalankan program energi nuklir. Listrik pertama yang dihasilkan dari PLTN terjadi di Idaho, Amerika Serikat pada tahun 1951. Selanjutnya pada tahun 1945 PLTN skala kecil juga mulai diperhasilkan di Rusia. PLTN pertama di dunia yang memenuhi syarat komersial dioperasikan pertama kali pada bulan Oktober 1956 di Calderhall. Pembau sistem PLTN di Calderhall ini terdiri atas dua reaktor nuklir yang mampu memproduksi sekitar 80 juta watt tenaga listrik. Sukses memperhasilkan PLTN tersebut telah mengilhami munculnya beberapa PLTN dengan model yang sama di beberapa tempat. Energi nuklir. Untuk mendapatkan gambaran tentang besaran energi yang dapat dilepaskan oleh reaksi nuklir, berikut ini diberikan contoh penghitungan sederhana. Ambil 1 kilo bahan bakar nuklir, 275 jumlah atom di dalam bahan bakar ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan salah satu solusi terbaik untuk mengatasi krisis energi yang dihadapi Indonesia. Energi nuklir yang seringkali dicap jelek sebagai reaktor yang menakutkan dan merusak, justru bisa memberikan solusi bagi krisis energi. Hubungan antara PLTN dengan global warming sesuatu yang tidak benar. Bahkan, apabila dikelola secara benar, teknologi nuklir ini sangatlah ramah lingkungan. Dalam membangun sesuatu itu harus ada kontrol dan regulasi yang jelas, tentunya tidak bisa asal bangun saja.
Pemanfaatan teknologi nuklir ini akan dapat menyediakan energi listrik yang sangat besar, di mana kebutuhan energi listrik di masyarakat sudah semakin tinggi. PLTN harus mulai diproses sebelum kebutuhan energi Indonesia sudah tidak terpenuhi lagi, sehingga tidak tergesa-gesa dan hasilnya lebih efektif. Untuk pembangunan PLTN sendiri itu membutuhkan waktu sekitar 4 tahun, asalkan tempat dan lahan sudah tersedia dan reaktor sudah ada. Dunia internasional sangat mendukung Indonesia untuk memanfaatkan teknologi nuklir. Harus tetap melalui prosedur terpenting dalam pembangunan PLTN ialah harus ada regulasi dan sumber daya manusia yang kompeten, serta terpenting diharapkan secepatnya dapat direalisasikan. Nah, jadi untuk kesimpulannya yaitu prinsip kerja sebuah PLTN hampir sama dengan sebuah pembangkit listrik tenaga uap. Menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin. Putaran turbin inilah yang diubah menjadi energi listrik. Dan adapun juga jenis PLTN yang ada di bumi, yaitu merupakan pengembangan dari kemajuan teknologi yang ada. Oleh karena itu banyak terjadi perkembangan pembangkit energi listrik yang baru. Sekian, terima kasih.